Bahagialah orang-orang yang mempercayai semua utusan Allah Ta'ala sebagaimana yang telah diajarkan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain di antara rasul-rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Pada zaman ini, Allah Ta'ala telah membangkitkan seorang utusan dan Rasul untuk memajukan rohani umat manusia di seluruh dunia, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tahun 1835 sampai 1908 sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud. Banyak orang yang telah beriman kepada beliau, tetapi sebagian besar umat manusia dewasa ini masih belum dapat mempercayai kebenaran beliau sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi. Mungkin mereka itu masih ragu-ragu untuk menerima kebenaran beliau. Oleh karena itu, saya akan berusaha memberikan keterangan dan bukti-bukti tentang kebenaran beliau alaihissalam. Semoga semua orang, khususnya kaum muslimin, mendapat taufik dari Allah Ta'ala untuk beriman kepada beliau. Amin. Dalil pertama, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Faqad labistu fikum umurum min qablihi afala ta'qilun. Artinya, sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya. Apakah kamu tidak memikirkannya? Surah Yunus ayat 17. Berdasarkan ayat ini, orang yang memproklamirkan diri sebagai nabi dan rasul haruslah orang yang suci dan tidak memiliki aib sedikit pun. Demikianlah kehidupan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam diakui baik oleh kawan maupun lawan bahwa beliau adalah orang yang sangat suci dan tidak pernah melakukan suatu perbuatan aib serta selalu menjalani hidup sesuai dengan kehidupan dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil kedua, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'akhadna minhul bil yamini thumma laqata'na minhul watin. Artinya, dan sekiranya ia mengada-adakan atas nama kami sebagai perkataan, niscaya kami akan menangkap dia dengan tangan kanan, kemudian tentulah kami memotong urat nadinya. Surah Al-Haqqah ayat 45 sampai dengan 47. Menurut ayat ini, jika seseorang mengaku mendapat wahyu dari Allah Ta'ala, padahal dia berdusta, maka Allah sendiri yang akan membinasakannya, dan usianya tidak panjang. Orang yang mendapat wahyu dan ilham, kemudian memproklamirkan diri sebagai nabi dan rasul, ia harus hidup sekurang-kurangnya 23 tahun, dihitung sejak ia menerima wahyu yang berisi pengutusannya. Standar ini diambil dari Rasulullah SAW yang menerima wahyu pada usia 40 tahun dan setelah itu masih bertahan hidup walau dalam berbagai macam ancaman maut selama 23 tahun dan wafat pada usia sekitar 62 tahun. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam memperoleh wahyu yang berisikan perintah pengutusan beliau pada bulan Maret 1882. Kul inni umirtu wa ana awwalul mu'minin. Artinya, katakanlah, aku diutus, aku diperintahkan oleh Allah dan akulah yang paling pertama beriman. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam wafat secara wajar pada tahun 1908. Artinya, beliau hidup lebih dari standar waktu 23 tahun tersebut. Hal itu menjadi bukti atas kebenaran beliau alaihissalam. Dalil ketiga, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Artinya, kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu, dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi seluruh umat manusia. Surah Al-Ankabut ayat 16. Pada masa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, India dilanda wabah penyakit pes. Tak terhitung banyaknya orang yang meninggal dunia akibat wabah tersebut.
Beliau alaihissalam menerima wahyu dari Allah Ta'ala, inni uhafidhu ulama fiddar. Artinya, akan aku selamatkan semua orang yang ada di rumahmu. Ternyata benar, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, semua orang yang bernaung di dalam rumah beliau dan semua orang yang beriman kepada beliau dengan tulus dan ikhlas, tidak seorang pun ada yang terserang penyakit itu. Inilah satu bukti lagi yang menggambarkan kebenaran Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dalil keempat, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Artinya, Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku pasti akan menang. Surah Al-Mujadilah ayat 22. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam memperoleh wahyu dari Allah Ta'ala dalam bahasa Urdu yang bunyinya, Me teri tabliko zaminki kinarungta pahunca ungga. Artinya, aku akan sampaikan tablik engkau ke seluruh pelosok dunia. Kebenaran wahyu ini sekarang telah menjadi bukti nyata dan sangat menakjubkan. Semua orang telah tahu bahwa murid-murid dan para pengikut Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam telah tersebar luas di seluruh dunia. Jemaat-jemaat beliau telah berdiri di hampir semua negara di dunia. Dalil kelima, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha mir rasul. Artinya, Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan dia tidak mengatakan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Surah Al-Jin ayat 27 dan 28. Pada tahun 1891, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menerima wahyu dari Allah Ta'ala dalam bahasa Urdu yang bunyinya sebagai berikut. Dunia me ek nazil aya, para dunia ne use habul nahkiya, lekin guda use habul karega, aur barizor, aur hamlung se uski sacai zir kadega. Artinya, seorang pemberi ingat telah datang ke dunia, dunia tidak menerimanya, tetapi Tuhan akan menerimanya dan akan menzahirkan kebenarannya dengan serangan-serangan yang kuat dan hebat. Wahyu ini menggambarkan bahwa jemaat Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam akhirnya akan dimenangkan melalui pertolongan-pertolongan Allah Ta'ala dan musuh-musuh beliau akan dibinasakan oleh doa-doa beliau kepada Allah yang Maha Kuasa. Para penentang dan musuh beliau yang besar diantaranya adalah Alexander Dowie, seorang tokoh Kristen di Amerika Serikat yang mati dengan segala kehinaannya pada tahun 1907. Kemudian Abdullah Atam, seorang pendeta di India yang mati dengan penuh aib pada tahun 1896. Lekram, seorang tokoh Hindu Arya yang mati terbunuh secara misterius dan mengerikan pada tahun 1897, dan banyak lagi yang lainnya. Kebinasaan mereka itu semua adalah berdasarkan kabar-kabar gaib yang diterima oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dari Allah Ta'ala yang disaksikan oleh pihak-pihak lainnya. Dalil keenam, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa akhorina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Artinya, dan Muhammad juga diutus kepada kaum yang lain dari mereka yang belum pernah berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Jumu'ah ayat 4. Tafsir ayat ini terdapat di dalam kitab hadis Imam Bukhari sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam unzilat alaihi suratul jum'ati wa akharina minhum qila man hum ya Rasulullah falam yuraji'hu hatta sa'ala salasa wa fina Salmanu Farisiyu wa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala Salmana summa qala law kanal imanu inda suraya lana lahu rijalun au rajulun min haula'i. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an menerangkan, kami sedang duduk-duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika surah Jum'ah diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya siapakah yang dimaksud dengan wa akharina minhum di dalam ayat itu? Beliau tidak menjawab hingga para sahabat bertanya sampai 3 kali. Di antara kami terdapat seorang yang bernama Salman dari Persia atau Iran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
meletakkan tangan beliau di atas pundak Salman seraya berkata, seraya bersabda, jika iman telah terbang ke bintang suraya, beberapa orang laki-laki atau seorang laki-laki dari antara orang-orang ini asal Persia akan mengambilnya kembali. Hadis dalam riwayat Bukhari dalam Sahihnya dan tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 362 terbitan Sulaiman Mar'i Singapura. Sesuai ayat tersebut dan tafsirnya yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, terbukti bahwa yang dimaksud adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam lah orangnya, sebab nenek moyang beliau berasal dari Persia dan hijrah serta tinggal di Hadian, India. Dan beliau berdasarkan perintah dari Allah Ta'ala telah memproklamirkan diri sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi yang dijanjikan untuk membawa kembali iman yang telah hilang tersebut. Dalil ketujuh, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Wa idza qala Isa banu Maryama, Ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Artinya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku Rasul Allah yang diutus kepadamu, memenuhi apa yang ada sebelumnya, yaitu nubuatan-nubuatan dalam Taurat, dan memberi kabar suka tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad. Surah As-Saff ayat 7. Keterangan 1. Menurut pendapat Imam Mahdi, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, dalam ayat ini, Ahmad adalah Nabi Muhammad SAW dan sebagai masil atau bayangan adalah Masih Maud alaihissalam. Izalah Auham, Isa Dom jilid 3, halaman 463. 2. Dalam tafsir Sahih, Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu an bersabda, di dalam ayat ini terdapat nubuatan untuk Rasul Kalim Rasulullah SAW. Di dalam ayat ini diberikan kabar mengenai beliau SAW yang uraiannya terdapat dalam ayat berikutnya. Tafsir Sahih catatan kaki di bawah ayat Ismuhu Ahmad. 3. Mufti Silsilah Ahmadiyah Mubasir Ahmad Kahlon berdasarkan pendapat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam dan Khalifatul Masih kedua radhiyallahu an memberi fatwa bahwa ayat Ismu Ahmad berlaku pertama kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai masil atau bayangan kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Darul Ifta Silsilah Aliyah Ahmadiyah nomor 36 tanggal 3 Oktober tahun 2000. Dalil ke-8. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Artinya, maka barang siapa berbantah dengan engkau tentang dia setelah datang kepada engkau ilmu ilahi, maka katakanlah kepadanya, marilah kita masing-masing memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu, dan orang-orang kami dan orang-orang kamu. Kemudian kita bermubahalah kepada Allah, dan kita mintakan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Surah Al-Imran ayat 62. Sehubungan dengan ayat ini, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam pada tahun 1867 dalam buku beliau Anjam-e-Atam menuliskan, orang-orang yang tidak mau mengerti pengakuanku, meskipun aku telah menjelaskannya berdasarkan dalil-dalil dari Quran Karim dan hadis, dan mereka tidak henti-hentinya mengkafirkan dan mendustakan aku, maka aku panggil mereka semua untuk memanjatkan doa mubahalah, tetapi mereka tak ada yang mau menerima tantanganku. Yakni, mubahalah ini pun merupakan salah satu cara untuk membuktikan kebenaran Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam.